Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya pada ketutup semua ya. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, ke pertemuan kedua tentang Islam dan Tamadun Melayu. Untuk yang pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam. Jadi sesuai itu bukunya, Sejarah Peradaban Islam, karangan Pulungan itu, yang sesuai linknya yang telah Bapak kasih di grup. Nah, itu dari Google Scholar. Dan memang kalau buku kita nengoknya dari link gratis dan tidak tidak itu semua, tidak terbuka semua, tapi paling tidak poin-poin pentingnya kita sudah bisa pahami dari buku tersebut. Kalau memang mahasiswa atau yang lain-lain memang butuh buku itu untuk nanti materi umpamanya untuk skripsi dan yang lain-lain, ya silakan beli lewat Lazada, Shopee dan yang lain-lain. Oke, ini poin-poin pentingnya dari sejarah peradaban Islam ini. Untuk pertemuan kedua, itu mengenal sejarah peradaban Islam dulu. Dari pengertian sejarah, peradaban dan kebudayaan serta Islam. Kemudian eh, sejarah dan peradaban Islam adalah deskripsi kehidupan umat manusia Muslim masa silam yang mengalami kemajuan sebagai hasil cipta. Sebagai hasil cipta, rasa dan karsa mereka yang dijiwai ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan menuju suatu kemajuan yang mengangkat harkat dan martabat mereka. Jadi apa? Kemajuan sebagai hasil cipta, rasa dan karsa mereka yang dijiwai ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan menuju suatu kemajuan yang mengangkat harkat dan martabat mereka. Nah, jadi sejarah peradaban Islam adalah di deskripsi kehidupan umat manusia Muslim masa silam yang mengalami kemajuan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa mereka yang dijiwai ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan menuju suatu kemajuan. Oke, ini poin-poin pentingnya materi kita yaitu tentang Islam dan peradaban. Kemudian ruang lingkup kajian sejarah peradaban Islam. Kemudian periodisasi sejarah peradaban Islam. Lalu Jazirah Arab sebelum Islam. Nanti kita juga berbicara di pertemuan kedua ini Jazirah Arab sebelum Islam. Kemudian kondisi Jazirah Arab dan penduduknya. Kehidupan sosial agama dan budaya pemerintahan bangsa Arab sebelum Islam. Jadi di link buku itu bisa kalian kalian baca. Kalau seandainya waktu kita singkat, nanti kalau memang mahasiswa punya waktu, silakan belajar sendiri di rumah membaca buku yang Bapak kasihkan itu. Nanti ada link yang di Google Scholar itu yang sudah Bapak share di grup. Nah, link gratis itu silakan dibaca untuk menambah hasanah kita. Dan kalau memang kita serius dalam perkuliahan, insya Allah Tuhan tentu tidak akan menyia-nyiakan kita dan kita akan mendapatkan ilmu yang diberkahinya. Itu saja ada prinsip dalam perkuliahan. Jadi kuliah serius, materi yang dikasih dosen ya dibaca. Gitu. Kemudian ada materi tentang eh, Islam dan pada masa Rasulullah. Di kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad di Mekah, Islam dan perjuangan Nabi Muhammad di Madinah. Nah, kemudian nanti ada poinnya tentang eh, Islam pada masa Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi ada masa kalau kalau orang ceramah-ceramah bilang masa khalifah gitu. Jadi kalau dalam penulisan buku karangan yang Pulungan ini masa Khulafa Ar-Rasyidin namanya. Jadi masa Abu Bakar As-Siddiq 11 sampai 13 Hijriah, Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah, atau ini sudah masuk
634 Masehi ini. Jadi kalau Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah, Ali bin Abi Thalib 34 sampai 41 Hijriah. Jadi peradaban kemudian juga poin pentingnya itu peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah Timur dan Umayyah Barat. Apa pula nanti ada namanya dinasti Umayyah Timur. Jadi ini sudah hitungannya udah Masehi. Jadi 661 Masehi sampai 760 Masehi. Kemudian kemunduran dinasti Umayyah Timur. Lalu nanti bukunya ya buku yang sudah Bapak share tadi, Pulungan, terbit tahun 2022. Jadi kalau memang ada yang memang hobi tentang sejarah peradaban Islam, silakan beli bukunya di online atau sesuai link yang Bapak kasih tadi. Dia ada mengarahkan kalau mau beli bukunya, ya silakan beli di sini katanya. Pokoknya kalau memang hobi sejarah, silahkan dibeli bukunya. Itu saja. Kalau sejarah ini memang judulnya ya harus membaca semuanya. Ya kalau kalau memang kita pengen tahu tentang sejarah ya baca sejarahnya. Tapi meskipun demikian saat sekarang ini eh, Bapak juga akan membacakan sepintas-sepintas karena kalau disuruh mahasiswa membacakan takutnya nanti kalian nggak buka juga di laptop kan. Kalau lewat handphone nanti agak susah. Nggak apa-apa. Nampak share screen-nya tentang buku itu. Nah, Nampak, Pak. ini sejarah peradaban Islam karya Suyuti Pulungan MA, Profesor. Oke, kita memulai sesuai yang tadi. Nah, ini ada pendahuluannya. Nah, jadi kalau memang kita satu pertemuan satu buku gitu. Jadi secara hanya poin-poin Bapak kasihkan nanti kalian perdalam di rumah masing-masing. Dan kalau perlu jangan apalagi kalau bulan puasa di samping tadarus kita juga bisa membaca-baca buku sejarah peradaban Islam kan sama itu. Oke, di sini eh, ada dibilangnya tentang bangsa Arab. Nah, jadi bangsa Arab sebelum Islam adalah masyarakat yang berkebudayaan dalam berbagai bidang. Jadi tidak pula satu bidang loh. Mereka menganut agama dan mempercayai keberadaan Tuhan. Jadi mereka dari awal memang sudah percaya Tuhan. Akan tetapi pengabdian dan pemujaan mereka terhadap Tuhan telah dinodai bid'ah. Nah, jadi khurafat dan kemusyrikan. Jadi cerita itu semua kita sudah dengar dari ustadz-ustadz. Jadi sebelum Nabi Muhammad ada ya mereka sudah percaya akan Tuhan itu. Ya dalam kehidupan bermasyarakat mereka tidak terikat dengan aturan standar etika dan moral. Mereka memperturutkan hawa nafsu sehingga tidak memiliki sikap saling menghargai sesama manusia seperti memperbudak kaum yang lemah, ini merendahkan martabat kaum wanita. Orang Arab itu memang wanita nih waktu awal-awal memang dianggapnya rendah. Kita sering dengar ceramah, tapi ini kalau kita memang rajin membaca buku ini ya mungkin setelah ini kita bisa ceramah. Nah, itulah ceritanya. Mereka suka merampok, membunuh, berzina, dan mabuk-mabukan. Pada saat itu hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Jadi siapa yang kuat, dialah yang menang. Kalau di Arab itu. Jadi pada struktur masyarakat mereka berdasarkan ikatan kabilah namanya. Jadi anggotanya mempunyai hubungan nasab, pertalian darah sehingga semangat ahbiyah atau fanatisme suku sangat menonjol. Jadi kalau di berbagai tempat kita ada suku tertentu di Arab juga sukunya juga sangat menonjol. Jadi masing-masing kelompok suku merasa paling benar. Sementara suku lain merupakan musuh harus dimarginalkan. Jadi kalau mereka anggap sukunya benar ya suku lainnya dianggap musuh. Ya kalau perlu mereka perangi gitu. Nah, sementara suku lain bahkan jika perlu dimusnahkan. Nah, jadi jangan jangan heran awal-awalnya jika satu suku memusnahkan suku lain itu memang terjadi di Arab itu. Jadi oleh sebab itu sering terjadi konflik antar suku dan peperangan yang berkepanjangan. Demikian juga halnya keadaan bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia terlepas dari kendali nilai-nilai agama samawi, moral dan kemanusiaan. Nah, jadi itu hanya sekilas tentang materi ini ya kalau memang nanti ini kan waktu rekamannya terbatas ya kita singkat-singkat saja. Kemudian dengan konsep ajaran Islam yang bersifat universal oleh Nabi Muhammad,
Kemudian sudah datang Nabi Muhammad oleh para sahabat telah berhasil mengadakan perubahan besar dan mendasar atas eh, keadaan umat manusia. Jadi ya kita sudah dengar juga. Jadi perjuangan Rasulullah pada pengikutnya di Mekah merupakan perjuangan yang amat berat. Jadi awal-awalnya memang berat. Banyak rintangan dari penduduknya dalam menerima ajaran Islam. Karena mereka biasanya ya seperti mabuk-mabukan, ya dilarang mabuk ya memang sulit memang. Itu kalau menurut logika. Jadi Rasulullah dan kaum muslimin yang masih sedikit jumlahnya hijrah ke Yathrib yang kemudian berganti nama menjadi Madinah. Jadi sebelum namanya Madinah itu namanya Yathrib. Nah, jadi Ustadz juga sudah sering. Kalau Ustadz yang ahli sejarah dia akan tahu Nabi itu hijrahnya ke Yathrib. Kalau orang nggak tahu, loh kok ke Yathrib? Kok nggak ke Madinah? Nah, di awal-awal namanya Madinah itu adalah Yathrib. Oke, itu sepenggal-sepenggal saja kita kalau memang adik-adik rajin membaca nanti silakan dibaca sampai tuntas. Bapak yakin akan lahirlah ahli-ahli sejarah peradaban Islam dari Arido ke depannya. Bapak yakin karena ini sudah Bapak dedahkan konsepnya dan teori-teorinya secara singkat dan nanti diperdalam oleh mahasiswa sendiri. Tergantung kepada mahasiswanya mau jadi mahasiswa omon-omon. Kalau sekarang lagi ingetin kata omon-omon atau jadi mahasiswa beneran. Nah, jadi harus memang bacalah. Nah, seperti disuruh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dan membaca. Nah, inilah dia. Kemudian menyangkut pengenalan sejarah peradaban Islam. Jadi sejarahnya. Jadi peradaban kebudayaan Islam dan peradaban ruang lingkup kajian sejarah peradaban Islam serta periodisasinya secara teoritis dan konseptual. Jadi mahasiswa sangat urgen memahami bab ini sebagai dasar untuk memahami perkembangan dan peradaban Islam dalam perspektif sejarah. Nah, jadi seperti yang ditanyakan Eka tadi, bagaimana ke depannya Pak? Kalau itu kan di luar materi kita. Kita hanya belajar sejarah yang sudah berlalu. Nah, kalau ke depannya akan diwariskan ya itu kita tidak tahu juga kan. Perkembangan Gen Z sekarang, kalau mereka tidak baca sejarah, otomatis mereka akan lupa sejarah Islam. Dia nggak tahu lagi nanti. Makanya mahasiswa jadi pelopor sejarah peradaban Islam. Nah, itu sangat penting. Kemudian dengan demikian tujuan instruksional khusus diperoleh dari materi-materi ini. Jadi pengertian sejarah peradaban Islam, peradaban dan kebudayaan serta Islam. Jadi pengertian sejarah dulu. Jadi kata sejarah sering diucapkan orang, baik itu di lingkungan pendidikan, ya ini sejarah secara umum ya sama. Sehubungan dengan itu, kata sejarah berasal dari bahasa Arab. Nah, jadi kata sejarah itu asalnya dari bahasa Arab. Jadi sejarah yang berarti pohon atau silsilah. Jadi kalau orang bilang silsilah keluarga kalian seperti apa? Kalau kita ada orang menanya, ini kakek saya, ini nenek saya, itu namanya silsilah. Kalau asal namanya itu ya kalau orang Arab sejarah atau silsilah atau pohon. Jadi pohon atau rumpun keluarga kita. Masih dalam bahasa Arab dikenal istilah sejarah al-nasab yang artinya pohon silsilah. Jadi adapun sejarah dalam bahasa Inggris disebut history. Sedangkan bahasa Latin dan bahasa Yunani menyebutnya Stor dan Istor yang berarti orang pandai. Nah, jadi menurut para ahli seperti Siti Ghazalbah dan Beten, sebagaimana dikutip oleh Hardiono, secara historis penggunaan kata sejarah dalam bahasa Indonesia terjadi melalui bahasa Melayu yang berasal dari kata bahasa Arab. Nah, jadi kita orang kalau macam mana sejarah suku Melayu, orang tidak bukan macam mana histori suku Melayu. Ah, kalau histori orang bertanya berarti bahasanya dari Inggris atau dari Latin kan, atau dari Yunani. Tapi kalau orang kan bertanya sejarah, berarti sejarah asalnya dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu asalnya kata Indonesia yang sejarah itu karena dipakai oleh orang Melayu menyebutnya sajarah atau sejarah. Oke, itu pengertian sejarah. Nah, kita ringkas-ringkas saja, takut waktunya tidak cukup. Nanti di mana cukupnya saja ya, waktunya sampai kemana. Kemudian pengertian peradaban dan kebudayaan. Jadi kita akan membedah buku ini. Memang kita baca singkat-singkat, tapi kalau memang kita berpedoman terhadap sebuah buku atau teori, nah, kita tidak menyimpang kemana-mana dan kita to the point dan cepat gitu. Jadi kata peradaban lagi.
dari kebudayaan adalah dilihat dari segi penggunaannya dalam bahasa. Jadi mengandung makna yang sama sekaligus makna yang berbeda pula. Jadi Kunto Wijoyo tidak membedakan antara kebudayaan dan peradaban. Tetapi yang penting dipahami adalah gejala kebudayaan dan peradaban. Dalam bahasa Inggris dibedakan antara kultur. Nah, jadi kalau istilahnya sekarang eh, kultur heritage. Nah, jadi kalau orang Indonesia mau gabung ke UNESCO mamanya ya memang mau kita harus ngikut internasional. Jadi ada juga yang bilang civilization atau peradaban. Begitu pula dalam bahasa Arab dibedakan antara sakafah atau peradaban dan batharah. Jadi kemajuan dan tamadun. Nah, jadi tiga kalau dalam dalam bahasa Arab tamadun itu adalah kebudayaan. Jadi kebudayaan sebenarnya Islam dan kebudayaan Melayu. Jadi tamadun adalah kebudayaan dalam bahasa Arab. Tamadun. Jadi kalau tidak salah Melayu identik dengan Islam. Nah, tidak salah karena memang kebudayaan itu orang bilang sekarang tamadun Melayu ya memang kebudayaan Melayu. Tamadun itu berasal dari bahasa Arab. Di tamadun di materi mata kuliah kita dimaknai untuk peradaban dan kebudayaan. Jadi dalam kamus umum atau kamus besar bahasa Indonesia karena peradaban dari bahasa kata adab yang berarti sopan atau kesopanan, kehalusan dan kebaikan budi pekerti. Tingkah laku diberi awalan per dan akhiran kan sehingga menjadi peradaban yang mempunyai dua makna yaitu jadi kemajuan atau kecerdasan budayaan dan suatu bangsa. Jadi peradaban berarti kemajuan dan kecerdasan yang ada pada suatu bangsa. Nah, itu peradaban. Kita ringkas-ringkas saja. Kemudian pengertian Islam. Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh manusia melalui utusannya Muhammad. Jadi ajaran Islam terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Keduanya menjadi pegangan utama bagi penganut Islam dalam menjalani kehidupan. Jadi Islam dari dua sisi. Pertama Islam dalam arti ajaran dasar Al-Quran dan Hadis. Sebagian dari muatan ajarannya ada yang tidak memerlukan penafsiran dan disebut Qad'af Adilah, ayat Mukamat, dan sebagian lagi memerlukan penafsiran yang disebut Zani al-Dilah atau ayat Mutasabiyah. Jadi ada yang perlu penafsiran, ada tidak perlu. Nah, itu. Jadi kita singkat-singkat saja. Kemudian pengertian sejarah peradaban Islam. Jadi bentuk bertitik tolak dari sejumlah pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa sejarah dan peradaban Islam adalah jadi sebenarnya deskripsi kehidupan umat manusia Muslim masa silam yang mengalami kemajuan sebagai cipta hasil karya cipta rasa dan karsa mereka yang dijiwai ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan menuju suatu kemajuan yang mengangkat harkat dan martabat mereka seperti yang ada di PowerPoint tadi. Kemudian unsur dan wujud kebudayaan peradaban. Lalu nanti kita akan, ini masalah Islam dan peradaban. Jadi hubungan Islam dan peradaban. Islam adalah agama yang berasal dari Allah dan disebutkan di dalam kitab sucinya. Sementara peradaban adalah produk akal budi manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsa. Nah, Islam agama dari Allah, peradaban berasal dari manusia. Oke. Jadi sejarah Islam dari lokal ke global. Jadi Islam bersifat inklusif karena untuk seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Agama ini memang diturunkan dari kota Mekah, mulanya agama lokal. Nah, ini jadi jangan heran pula. Memang disebut agama lokal itu. Memang awal-awalnya di Mekah dulu memang berkembangnya. Tetapi karena sifat ada universalitas, agama ini kemudian dengan cepat menjadi agama dunia yang amat diperhitungkan. Nah, dari materi kuliah, kita awal-awalnya memulainya dari sini. Islam itu ya memang dari Mekah dulu. Jadi Islam dan tamadun Melayu ya, agama dunia yang amat diperhitungkan, yang jadi perkembangan sangat cepat karena kecepatan perkembangannya merambah ke berbagai belahan dunia. Maka W. Arnold menggambarkannya bagaikan kobaran api yang merambah kemana-mana. Jadi perkembangannya sangat cepat itu. Transformasi fase pertama. Jadi masyarakat dikenal sebagai masyarakat jahiliyah
Jadi sudah tahu Bacaannya lebih juga kuat. berpegang teguh pada nilai-nilai agama, tindakan diskriminasi, permusuhan dan kezaliman. Pastinya ya, pasti pertama itu ya. Kemudian transformasi fase kedua setelah Nabi wafat. Jadi transformasi fase pertama itu sampai hingga akhirnya hayat Nabi di Jazirah Arab tidak takluk di bawah Islam. Hal ini kemudian diteruskan oleh sahabat tabi'in yang menyebar Islam di seluruh Jazirah Arab. Jadi transformasi fase pertama Arab sudah Islam gitu. Nah, jadi kemudian transformasi fase kedua itu setelah Nabi wafat. Kepemimpinan beliau dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Jadi para khalifah berkembanglah dari dakwah yang harus diberitakan ke Oh, seluruh manusia yang menyebarkan hingga keluar Jazirah Arab. Nah, jadi misi yang diemban adalah misi agama didukung oleh kekuatan politik dan kekuatan kultural. Jadi kemudian fase ketiga, fase kedua tadi prinsip ini sebenarnya berintikan prinsip tauhid, keadilan, kesetaraan, kemajemukan. Selanjutnya terjadi akulturasi antara prinsip universal tersebut dan budaya lokal yang pada akhirnya melahirkan peradaban Islam. Sampailah nanti ke Melayu, ke tempat kita, mulai dari Malaysia, Singapura, Malaysia ya, Brunei, Thailand, Filipina, Laos, ya, kawasan Asia, Asia Tenggara. Kemudian transformasi fase ketiga pada pembangunan peradaban di bidang ilmu pengetahuan, seni, filsafat, ekonomi, serta teknologi hingga dunia Islam. Jadi juga ada sejumlah ilmuwan-ilmuwan, penerjemah buku, ilmu pengetahuan, filsafat. Jadi awal-awalnya itu filsafat ke dalam bahasa Arab. Pada Khalifah Abbasiyah memiliki peran yang sangat besar dalam hal ini. Jadi Al-Mansur memerintahkan para ahli menerjemahkan buku-buku berbahasa Yunani, Persia, India yang terdapat di Chandrasapur, di Persia. Jadi jangan salah, orang Arab dia karena tidak mengerti bahasa yang lain, mereka dalam sebuah peradaban mereka menerjemahkan sejumlah ilmu pengetahuan yang ada di penjuru dunia ke dalam bahasa Arab. Jadi orang Arab juga belajar ilmu dari berbagai penjuru dunia. Jadi ada juga namanya Harun al-Rasyid membentuk kelompok penerjemah yang melakukan menerjemah secara besar-besaran. Jadi orang Arab ilmunya dicuri oleh orang Arab juga mencuri ilmu orang lain. Jadi begitulah perkembangan peradaban Islam itu. Jadi lengkap kajian sejarah peradaban Islam untuk ruang lingkupnya sebagai ilmu tentu memiliki objek kajian karena sejarah peradaban Islam mengungkap fenomena berdasarkan fakta tentang perkembangan histori umat Islam dari masa ke masa dalam segala aspeknya. Maka yang menjadi ruang lingkup kajiannya mencakup perkembangan Islam, itu perkembangan penganut dan wilayah pada masa Nabi, Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah. Jadi dinasti Umayyah dua namanya, tiga dinasti besar perkembangan peradaban Islam dalam lingkup unsur dan wujud kebudayaan peradaban atau pendidikannya, ilmu pengetahuan, teknologi seni, filsafat, arsitektur, militer, ekonomi, pemikiran dan politik perilaku pada masa-masa tersebut. Praktik pemerintahan Islam yang berkembang pada sejarah perkembangan Islam. Kemudian periodisasi. Nah, ini periodisasinya klasik, pertengahan, modern. Kalau ditanya periodisasi sejarah peradaban Islam itu ada periode klasik, pertengahan, itu ada abadnya, periode modern. Kalau periode klasik itu 656 Masehi Hijriah atau 1256 58 Masehi. Modern juga ada. Jadi yang modern abad ke-12 Hijriah. Jadi abad ke berapa itu? 18 atau abad ke-18 Masehi atau 1800-an sampai sekarang ciri umat Islam tidak lagi memiliki kekuasaan politik yang disegani. Turki Utsmani tidak kuasa memperoleh kekuasaan yang luas dibagi oleh Inggris, Prancis, dan Rusia. Nah, ini adalah menurut Hasim periode sejarah peradaban Islam dibagi oleh para ahli sejarah kebudayaan Islam menjadi 9 periode, masih permulaan Umayyah, Abiyah 1 sampai 4, Abbasiyah 1 sampai 4, kemudian dinasti Mughal
dinasti Utsmaniyah, kemudian kebangkitan baru. Jadi 1213 Hijriah atau 1891 sampai abad ke-20. Jadi sampai sekarang. Kemudian itu periode-periodenya klasik. Ini kita masuk ke Jazirah Arab sebelum Islam. Jadi sebelum Islam, eh, Jazirah Arab sebelum Islam mengenai geografis, iklim, perairan, fauna, penduduk, struktural agama dan seni budaya. Penting, ini pengetahuan ini penting bagi mahasiswa karena mempunyai relevansi dengan pemahaman perjuangan Islam oleh Rasulullah dan para pengikutnya untuk mentransformasi realitas sosial, politik, ekonomi, agama dan budaya yang jahiliyah menuju kondisi Islam. Jadi kondisi Jazirah Arab dan penduduknya, ini geografis, eh, sebelah barat benua Asia nih. Nah, geografis sana 4 persegi. Jadi dikelilingi oleh ada yang air, selebihnya dibatasi oleh gurun pasir. Juga ada air dan gurun pasir. Nah, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Menurut para pakar geografis. Nah, jadi gurun pasir, sambung gurun pasir membentang Asia, Iran Tengah, gurun Gobi. Nah, itu tentang geografisnya. Ini bagian tengahnya. Nah, kemudian bagian tepi, kita bagian tengah, bagian tepi, flora dan fauna juga dibahas di sini. Kemudian penduduk, jadi tanah Arab adalah negeri dengan bangsa negeri dan bangsa Babilonia, Assyria, Kalda, Amoria, Punisia, Hebreu atau Yahudi, Arab dan Abenisia. Semuanya berasal dari ras Samiyah atau Samite dalam bahasa Inggris. Jadi orang-orang Arab, Yahudi segala macam itu namanya ras Samiyah. Beberapa lamanya mereka hidup sebagai satu bangsa, diantaranya turunan Bani Samiyah itu yang masih ada sekarang adalah Yahudi dan Arab. Oh, yang lain-lainnya kayak Abenisia, kayak Hebreu, Tunisia itu sudah lenyap. Jadi tinggal sekarang Arab dengan Yahudi. Jadi sebenarnya mereka adalah satu ras. Jadi sekarang ada peperangan orang menghujat Yahudi, ya awal-awalnya orang Arab dengan Yahudi itu ya satu ras. Menurut Albert Guillermin, hampir tidak dapat diketahui berapa lama orang-orang hidup tinggal di Arabia Utara dan Arabia Selatan. Meskipun demikian, mereka mempunyai organisasi kesukuan politik serta militer. Seperti itu ya. Kemudian untuk kehidupan sosialnya, di struktur sosial pengaruhnya terhadap kehidupan sosial politik. Kemudian mengkaji struktur sosial suku bangsa yang penting. Jadi kalau dikaji struktur sosialnya, itu sebagai bentuk manifest dari sikap loyalitas. Dan lanjut kita untuk kehidupan agama. Jadi bangsa Arab jahiliyah meyakini ada kekuatan gaib. Dia memang zaman lahiriah orang Arab itu memang yakin. Ini apa nih? Ada gambar orang Jumaidi. Oke, Jumaidi buat gambar orang nih. Pak, kehidupan agamanya waktu cuma tinggal 10 menit lagi kita tancap-tancap saja. Maaf Pak, maaf Pak. Kemudian ada seni budaya. Seni budaya. Kemudian pemerintahan bangsa Arab sebelum Islam. Jadi pemerintahnya Al-Arab Al-Ba'diyah namanya. Kemudian ada Al-Arab Al-Aribah. Itu pemerintahan-pemerintahan sebelum Islam. Jadi pemerintahan di Arab, kita harus sebelum kita sampai ke Tamadun Melayu ya kita masuk dulu ke pangkalnya. Pemerintahan Arab Al-Mustarabah. Mustarabah. 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 Itu nama pemerintahan yang ada di Arab. Kemudian Islam pada masa Rasulullah. Kalau Islam pada masa Rasulullah, ini banyak ustadz-ustadz melakukan kajian dan ceramah selama bulan puasa, selama pokoknya di masjid-masjid ya tentang Islam dan pada masa Rasulullah ini banyak ini kita dapat ilmu-ilmu tentang ini. Jadi Rasul, ya kehidupan perjuangan Nabi Muhammad di Mekah, asal usul keturunan Nabi, ya ini sudah banyak ini kehidupan Nabi Muhammad sebelum kerasulan.
Nah, ini tidak perlu lagi kita ulas karena itu sudah banyak ustadz-ustadz yang memberikan ceramah atau kita sudah dapat di MDA atau di sekolah SMA. Kemudian kenabiannya, nah, itu sudah. Ini tidak perlu kita ulas lagi kenabian-kenabian Nabi Muhammad karena sudah banyak ustadz-ustadz yang memberi ceramah dan mahasiswa sudah yakin Bapak mengetahuinya. Jadi untuk materi kita yang kedua ini ya ini ada menyangkut Islam dan perjuangan Nabi Muhammad di Madinah juga. Ini setelah hijrah pembentukan masyarakat Islam juga sudah banyak ustadz. Dan kalau memang ada ustadz yang latar belakang ilmunya sejarah peradaban Islam, wah dia sangat enak memberikan ceramah. Umpamanya dia ceramah tentang kehidupan Nabi Muhammad di Madinah, dia akan tahu sedetail-detailnya. Tapi kalau mahasiswa Stay Arido, bahkan Api kalau memang pintar juga kayak gitu ya baca buku ini sampai tuntas juga. Jadi nanti ada yang berceramah, kita berbicara tentang sejarah Madinah. Nah, jadi memang orang suka sekali. Bapak tengok kalau ada orang yang ceramah ustadznya di masjid kayak gitu, Bapak nggak ngantuk. Tapi kalau yang umum-umum kadang buat ngantuk juga. Tapi kalau sejarah yang belum kita pernah dengar, nah itu telinga kita begini tuh, ngantuk kita hilang. Jadi Bapak sarankan ini dibaca dan didalami. Mana tahu kalian menjadi kayak kayak Ustadz Abdul Somad juga nanti kan. Ada mahasiswa Searido nanti, mengapa itu si hebat dia? Aduh, awal-awal kasih buku online sama Pak Nuprio, dia rajin baca buku itu, akhirnya dia paham tentang sejarah peradaban Islam. Wah, mantap ya. Meskipun Bapak bukan orang sejarah, tapi Bapak hanya memberikan kiat-kiatnya saja. Muhammad jadi sebagai rasul dan kepala negara. Nah, itu. Jadi setelah rasul dia menjadi kepala negara juga. Jadi sekarang di Arab itu bukannya rajanya itu bukannya keturunan Nabi lagi. Mereka sudah berpindah-pindah. Aktivitas dakwah dan perang pasca hijrah. Jadi aktivitas dakwahnya juga eh, ada perang-perang Badar, perang-perang banyak perangnya. Jadi tidak mudah untuk mengembangkan Islam di sana. Pengaruh ajaran Islam pada bangsa Arab. Nah, ini akhirnya bangsa Arab itu jadi terpengaruh oleh ajaran Islam. Oh, terpengaruh oleh ajaran Islam. Secara tidak langsung terpengaruh. Jadi Arab ya sudah Islam gitu. Awal-awalnya gitu. Nah, jadi setelah Nabi wafat, macam mana? Nah, inilah pada Islam pada masa Khulafa al-Rasyidin. Nah, jadi eh, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, 11 sampai 13 Hijriah. Jadi pengangkatannya dulu. Nah, jadi setelah wafat Rasulullah, pemerintah Islam dilanjutkan oleh eh, Khulafa al-Rasyidin. Jadi tidak dilanjutkan oleh anaknya. Nah, jadi kalau kita bawa ke perkembangan sejarah Islam ini, Nabi tidak eh, pernah memerintahkan nanti kalau setelah saya wafat yang akan menjadi kepala pemerintahan atau kepala negara ini anak saya si A ya, tidak pernah. Jadi otomatis ya kalau kita bawakan ke perpolitikan sekarang wajar-wajar saja rakyat akan berontak apabila terjadi politik dinasti karena tidak itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Nabi setelah meninggal yang melanjutkannya adalah sahabatnya. Jadi tidak anaknya disuruhnya. Jadi kalau terjadi umpamanya ada ini maaf ya ini hanya contoh dan untuk pembelajaran saja. Ada bapaknya seorang gubernur, tahu-tahu anaknya besok mau maju lagi gubernur. Nah, itu namanya serakah ya. Ini hanya pembelajaran saja karena itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Oke. Nah, kemudian Khulafaur Rasyidin ini 11 sampai 36 Hijriah. Jadi cukup lama juga ada sekitar 25 tahun pemerintahan di Arab itu yang dilanjutkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Nah, kalau Abu Bakar 11 sampai 13. Kemudian kebijakan khalifahnya juga ada di sini. Kemudian perkembangan peradaban Islamnya. Kemudian Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah. Ini waktu rekaman cuma 4 menit lagi. Pengangkatan Umar bin Khattab itu disebut bahwa Umar bin Khattab seorang cerdik cendikia, pemberani dan pemurah. Ini orangnya cerdik ini. Atas penunjukan Abu Bakar mendapat legalitas dari para sahabat terkemuka dan memperoleh persetujuan aklamasi dan masyarakat. Setelah Abu Bakar wafat, Umar dibait
Nah, dibaikkan namanya. Jadi namanya memang udah sepakat ya sekarang melanjutkan Umar gitu. Nah, gitu. Ya, kayak gitu. Jadi semua orang sepakat Umar gitu. Setelah Abu Bakar wafat Umar ya. Jadi nanti setelah setelah Umar lanjutkan siapa? Utsman ya. Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah. Jadi pengangkatannya juga ada dalam resume ini, buku ini. Jadi perkembangan peradabannya masing-masing semasa Khulafaur Rasyidin ini ada. Kemudian lanjutkan oleh Ali. Ini orang-orang dekat Nabi ini. Ali bin Abi Thalib dari 36 sampai 41 Hijriah. Jadi pengangkatan Ali menjadi khalifah. Kemudian juga semasa Ali kebijakan kebijakannya tuh berbeda-beda masing-masing khalifah itu kebijakannya. Sementara kalau kayak Ali ini kebijakan luar negerinya, walaupun politik dalam negeri tidak stabil, Khalifah Ali berhasil meneruskan kebijakan perluasan wilayah pada pendahulunya. Jadi pemberontakan Kabul dan Sistan namanya berhasil ditumpas. Tentaranya menyerang Laut Kaukan atau Bombay, mendirikan pemukiman militer di perbatasan Suriah, membangun benteng-benteng yang kuat di perbatasan Persia. Jadi macam-macam ya. Kemudian ada peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah Timur dan Umayyah Barat. Nah, itu Umayyah Timur dan Umayyah Barat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Waktu tinggal 2 menit. Silahkan. Kalau Bapak paham, Bapak jawab. Kalau tidak, nanti Bapak pelajari lagi. Kemudian, nah ini Hmm, terakhir dalam materi kedua ini ada kemundurannya. Jadi kemunduran dinasti Umayyah Timur itu ada. Nah ini karena buku online dan gratis dari Google Scholar ini, ya sampai di sini. Nggak lengkap semuanya. Jadi ada bagian-bagian yang memang tidak bisa terbuka dan halaman-halamannya gitu juga. Oke, tapi nggak apa-apa. Paling tidak kita sudah dapat ilmu. Meskipun tidak lengkap, ya kalau kita memang mau jadi ahli sejarahnya ya kita beli bukunya. Ya mana tahu ada mahasiswa si Arido yang betul-betul pengen sekali menjadi ahli sejarah peradaban Islam. Ya kalau memang kita orang tua kita mampu cuma berkuliah di Arido, apa salahnya? Tidak perlu ke Arab. Karena ini buku sudah tersedia di mana-mana. Online ada, toko buku ya kalau nggak bisa toko buku bisa kita pesan online. Kalau nggak juga bisa pesan online ya kita buka linknya. Oke, jadi tidak ada istilahnya tidak belajar. Ini kalau ini kalian pahami, kalau sempat kalian menjadi penceramah ini wah ini menarik sekali. Kita berbicara yang belum-belum sering dibaca Ustadz lah. Waktu yang sedikit. Ya, waktu 1 menit lagi ada yang mau ditanyakan? saya ada Pak, yang saya ingin bertanya. Silakan. Eka Hmm, Putra. Kalau Bapak hmm, sanggup Bapak jawab. Nanti kalau nggak sanggup ya Bapak itu. eh, Waktu mau habis ya. Pertanyaan saya, Islam itu tuh berkembang secara perlahan-lahan, Pak. Itu makanya secara periode tadi dalam materi kita sudah dijelaskan berangsur-angsur dan sangat berat. Jadi berkembangnya di Mekah itu pertamanya belum berkembang. Hijrah Nabi dulu ke Madinah, baru dia berkembang di Madinah. Setelah maju di Madinah, baru setelah itu Nabi menaklukkan Mekah lagi. Jadi tidak langsung di Mekah, tapi awal-awalnya memang di Mekah dulu. Jadi berangsur, angsur. Nah, ada lagi kah? Waktunya mau habis masalahnya, maka Bapak mencepat-cepat aja.